Mereka menyatakan Allah bertempat di atas arasy. Bagaimana dengan ayat yang kata Allah, jika ada di antara 3 orang yang sedang berbisik, maka yang keempatnya adalah Allah. Al-Isra. Bagaimana dengan itu? Ya? Apa Allah ada di sekitaran kita? Kalau kita nih ada banyak, berarti di tempat lain juga ada Allah, begitu? Kita ngumpul-ngumpul, menurut ayat itu Allah ada di kita, di dekat kita. Orang lain di sebelah sana ngumpul-ngumpul, Allah ada di sana. Kalau kumpulannya banyak, Allahnya di mana? Allah satu apa banyak? Allah satu. Jika kumpulannya barengan, di sini ngumpul, di sana ngumpul, di mana-mana ngumpul, Allahnya ada di mana? Orang yang menyatakan Allah ada di atas aras salah kaprah memaknai surah Toha, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Masalahnya Allah menceritakan dirinya itu dalam banyak ayat. Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman itu juga harus dibedakan pemahaman kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu zat apa sifat? Dari situ juga perlu dikaji. Ini loh. Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Allah yang maha pemurah di atas aras istawa. Itu ayat. Bukan satu-satunya ayat itu saja. Yang jadi pertanyaan, dari sekian banyak ya, Allah menyebutkan dirinya, kenapa hanya diarahkan pada surat Taha ayat 5 saja? Allah berada di atas aras, sedangkan ayatnya banyak. Itu loh. Ya Ustaz, kan gini Ustaz bilang kan tadi cuma satu. Di Quran As-Sajdah ayat 4 atau ayat 5 itu dikatakan ada Allah bersemayam di atas arsy. Nah, kemudian di surat Al-A'raf 54 atau ayat berapa tuh bunyinya hampir sama. Biarlah Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian bersemayam di atas aras. Di atas aras. Kemudian bersemayam di atas aras. Nah, 3 ayat ini kan udah mengatakan Allah di atas. Ayat 5 di atas aras, As-Sajdah ayat 4, terus Al-A'raf atau yang lupa satu lagi sudah menguatkan bentuk bahwasanya Allah itu di atas. Nah, ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, macam mana? Apa bukan ayat itu? Ayat Ustaz. Apa bukan ayat itu? Ayat. Dianya Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, dalam hadis kalau kamu sedang sholat jangan meludah ke depan, karena antara engkau dengan kiblat ada Allah. Itu menunjukkan Allah di mana? Jangan takut, jangan gundah, Allah bersama kita. Innallah ma'ana. Di mana itu? Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Dianya Allah di langit dan di bumi. Ya kalau gitu Ustaz, bolehlah saya tanya. Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'rajnya ke langit. Jadi itu sebagai bukti bahwa Allah di atas gitu. Di atas lah gitu. Nah, Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya ke langit. Itu sebagai bukti bahwa Allah itu di atas. Nah, bagaimana ketika Nabi Musa ke Bukit Tur Sina? Apakah Nabi Allah itu di Bukit Tur Sina? Bagaimana ketika Nabi Ibrahim di Palestina? Ke Palestina? Apakah menunjukkan bahwa Allah itu di Palestina? Itu ayat juga, itu juga ayat. Gini aja lah Ustaz, yang menfatwakan ini kan ulama Mekah. Apa hubungannya sama kita? Ada dalam Al-Quran disebut ikutlah ulama Mekah, gitu ada. Cuman kan kita tahu banyak umat Islam ke sana arah. Kenapa kau sembahyang tarawih 8 rakaat sedangkan di Mekah 20? Ya. Kalau memang ikut Mekah. Ini masalahnya. Ulama Mekah apa hubungannya? Apa ulama itu cuma di Mekah? Kalau enggak di Mekah bukan ulama. Oh, lalu kita katakan begini. Nah, ulama-ulama Mekah itu kan orang yang berdomisili di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalaulah mereka salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Haram? Kalau begitu masih bisa juga diangkat perbandingan yang lain. Kalaulah Yahudi salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Aqsa? Cobalah kita ikuti rentetan ayat. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Kau hamba nggak? Hamba. Nah, bertanya Allah di mana? Katakan aku dekat, kata Allah. Katakan aku dekat. Kalau hamba aku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba aku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Tidak ada Allah ajarkan kalau hamba aku bertanya tentang aku, kau comot surat Taha ayat 5, Ar-Rahman al-Arsyis istawa sebagai jawabannya ada. Katakan aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, ku terima doanya kalau dia minta. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kan Allah wala makar. Allah sudah ada sebelum tempat ada. Sebelum Allah menciptakan alam sudah ada alam ini. Lalu bagaimana keberadaan Allah? Ya sama seperti dahulu. Allah qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berdiri dengan sendirinya tanpa tempat. Tahu, oh mulai dari sini ini bagian ini ya, biar nggak terlalu panjang kajiannya kalau dijadikan di YouTube ya. Kira-kira ya, sahabat pernah nggak ya nanya Allah di mana? Sahabat itu, radhiyallahu anhum ajmain, manusia-manusia yang paling tidak berani bertanya kepada Rasulullah SAW. Tidak berani nanya, aneh-aneh itu enggak berani. Tapi sahabat itu selalu nunggu orang yang berani nanya. Ya, nunggu orang yang berani nanya. Kelihatannya kalau jenengan hidup di zaman Nabi, mesti jenengan yang paling banyak nanya. Nah, sebab jenengan sama saya ini model-model badui gitu kan ya. Wong polos, semuanya ceplas-ceplos itu badui. Monggo tunjuk. Ini kopinya enak nih, alhamdulillah. Oh, ya itu ciri-ciri enak begitu, langsung habis. Allah di mana? Di mana Allah? Suatu hari, ini nanti cek kitab tafsir. Cek kitab tafsir, mau Qurtubi, mau Ibnu Katsir, mau Baghawi, kitab tafsir manapun, dicek. Ya, dicek kitab tafsir. Suatu ketika ada sekelompok sahabat dan terutama dari orang-orang Badui dari pedalaman datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, Aina Rabbuna? Aina Rabbuna? Ya Rasulullah, di mana Tuhan kami ini? Tuhan kami ini di mana? Tuhan kita ini di mana? Di mana? Allah tuh di mana itu? Pernah nanya. Dalam riwayat yang lain seorang Badui datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ambai Tuhan kita itu, Allah itu dekat, qarib, sehingga kita kalau doa berbisik cukup didengar olehnya, atau jauh sehingga kalau doa harus teriak. Ya, jadi ada dua hadis. Yang pertama nanya Allah di mana? Yang kedua nanya Allah itu jauh atau dekat. Intinya kan Allah ada di mana. Nah, Rasulullah SAW jawab enggak? Jawab enggak kira-kira? Ya Rasul enggak langsung jawab. Rasulullah SAW enggak langsung jawab, diam. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa. Kanjeng Nabi SAW tuh enggak pernah ngomong dari hawa nafsunya. Kalau ngomong tuh tunggu perintah langit dulu. Jawab, diam ya diam. Ya, jawab, diam ya. Diam, semua atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau kita enggak ada bahan ngomong aja cari bahan. Betul kan? Orang kita ini mestinya diam bisa zikir, tapi lidahnya gatel. Lidah ini gatel. Kalau nggak ngomong rasanya nggak enak. Jadi ketika diem-dieman semua ini mestinya bisa zikir, akhirnya cari bahan. Ayo toh kita bahan apa yuk? Buat ngobrol biar seru. Cari bahan. Rasulullah SAW yantiqu 'anil hawa, tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, kecuali itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua ucapan Nabi SAW itu adalah ilmu. Karena Rasul kalau ngomong, kalau enggak Al-Quran, ya itu jadi hadits. Yang hadits itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari hawa nafsunya. Jelas nih?
Diamlah Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi SAW diem, kemudian tidak lama jawab. Jawabnya apa? Turun wahyu. Berarti yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Allah. Turun wahyu. Bagaimana bunyi wahyunya? Surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah ayat 186. Di mana Allah mewahyukan wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku ibadi sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi SAW. Ini kan lagi nanya sama Nabi, aina rabbuna, di mana Tuhan kami, di mana Tuhan kami. Ini nanya sama Rasulullah SAW, di mana Tuhan kami, di mana Tuhan kami. Ya, Allah yang jawab idza salaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, di mana aku? Apakah Allah mengatakan sampaikan kepada mereka semua, aku ada di langit. Sampaikan kepada mereka semua, aku ada di arsy. Apakah Allah menyatakan seperti itu? Tidak. Mestinya kan kalau Allah mau jawab, Allah di langit, Allah bilang, sampaikan pada yang nanya itu, wahai Muhammad SAW, wahai Rasulullah, wahai Rasulku, wahai Nabiku, kepada hamba-hambaku semua yang nanya tentang aku, sampaikan pada mereka semua, aku ada di langit. Apakah begitu? Sampaikan pada mereka semua, aku ada di arsy. Apakah begitu? Tidak. Ternyata Allah menyatakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib, sungguh aku itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Justru Allah mengarahkan, jangan mikir aku ada di mana. Gitu kan ya? Jangan mikir aku ada di mana, aku dekat dengan kamu. Aku tidak jauh. Dekat sekali Allah. Jadi kalau ada orang nanya Allah ada di mana? Jawabannya Allah dekat. Allah ada dekat. Dengan Allah dekat itu kita nggak diajak mikir tentang Allah, tapi mikir tentang bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, Allah tuh dekat sama kamu, jadi kamu hati-hati. Allah tuh lihat kamu loh, hati-hati. Allah dengar kamu loh, hati-hati. Ya sekarang kalau kamu udah tahu Allahnya dekat, ya udah kamu nggak usah bingung. Minta tinggal ngomong, pengen tinggal ngucap. Ya, rasakan tuh kedekatan Allah, rahmatnya dekat, sayangnya dekat. Allah tidak jauh. Nah kalau udah tahu begitu kan enak, nggak usah mikir lagi Allah di langit apa di mana ya. Jadi Allah di mana? Dekat. Nah, dekat di mana? Pokoknya dekat. Allahnya dekat, jangan diajak di mana. Buang itu kalimat itu ya. Jangan mau diajak mikir Allah berdiam atau bertempat di suatu tempat. Kalau ditanya Allah di mana? Allah dekat. Allahnya dekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai sudah pertanyaan, di mana Allah? Dijawab sama Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Itu jawaban dari Allah. Jangan ngeyel. Jelas? Jadi Allah jawabnya apa? Aku dekat. Jangan ngeyel. Jangan bilang Allah di arsy, Allah di langit. Ya. Bahkan mengatakan Allah tuh nggak ada di mana-mana. Allah tuh di langit. Loh, aneh kan ya? Ini bener ini. Jadi kan kalau lihat televisi ada loh yang begitu ngomongnya. Mau saya lihat sendiri kok. Jangan ngomong tuh ya sama anak-anak TK, SD itu suka tuh kita ngomong sama anak-anak TK. Anak-anak, Allah itu ada di mana-mana. Jangan begitu, salah. Bilang sama mereka semua, Allah tuh nggak ada di mana-mana. Allah adanya di langit. Nyawurmu. Dengan kalimat ini, dengan membandingkan Allah tidak ada di mana-mana, Allah ada di langit, berarti secara tidak langsung menyatakan Allah berdiam di suatu tempat. Kan begitu. Tapi dengan mengatakan Allah itu ada di mana-mana, artinya Allah dekat sama kamu dimanapun kamu berada. Bukan fisiknya Allah, bukan zatnya Allah, tapi pengawasannya Allah, kekuasaannya Allah, rahmatnya Allah, sayangnya Allah. Itu sangat dekat dengan kamu. Nggak ada jarak antara kamu dengan Allah. Allah nggak ada pengawalnya. Allah nggak ada penjaga pintunya. Allah nggak ada jam besuknya. Mau ketemu Allah jam berapa ya? Kantornya buka jam berapa? Nggak ada jam kantor buat Allah. Dekat sekali.
Kira-kira dekatnya seberapa? Lebih dekat min hablil warid. Dari urat nadimu Allah lebih dekat lagi. Urat nadi itu nyawa. Nyawa kita dengan kita itu kan lengket. Nyawa kita dengan kita lengket. Allah lebih dekat daripada nyawamu gitu. Sama ruh kita lebih dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu dengan dirimu masih ada batas. Kita dengan diri kita masih ada jarak. Banyak orang yang gak mengenal dirinya sendiri loh. Antara kita dengan diri kita masih ada jarak. Antara kita dengan Allah gak ada jaraknya. Buktinya begitu kita sebut Allah langsung nyambung. Gak ada jarak. Nyebut Allah langsung nyambung. Gak ada jarak karena maha suci Allah dari diberi jarak. Maha suci Allah dari dibatasi oleh waktu. Makanya Rasul berpesan SAW, jangan pernah berpikir tentang Allah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala.